Bangsa kita ini mungkin kurang kreatif. Dulu pada zaman Orde Lama disebut-sebut sebagai politik yang menjadi panglima. Libya, Syria, dan Yaman meruapkan bau bangkai dan mesiu. Di Gaza, potongan-potongan mayat bergelimpangan di antara reruntuhan bangunan seperti kena kutuk kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai. Apa yang Anda rasakan selama Anda duduk di sini mulai tadi sampai Laila Majnun menyanyikan lagu tentang Palestina. Kalau saya sendiri merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, merasa terhibur, apalagi kalau dibandingkan dengan melihat tayangan-tayangan YouTube tentang politik. Bangsa kita ini mungkin kurang kreatif. Dulu pada zaman Orde Lama disebut-sebut sebagai politik yang menjadi panglima. Dikritik sama Orde Baru, dan Orde Baru mengangkat ekonomi sebagai panglima. Setelah Orde Baru bubar, kita kembali mengangkat politik jadi panglima lagi. Tidak kreatif. Kenapa tidak sekali-kali mengangkat budaya sebagai panglima? Menurut saya budayalah yang paling mengedepankan rasa. Rasa itulah yang selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan. Kita adalah manusia. Malam ini saya sangat bahagia karena meskipun sejenak, seperti puisi-puisi saya yang saya katakan puisi balsem, sejenak kita menghilangkan pening, setelah itu pening lagi. Kita keluar dari sini pening lagi. Itu balsem. Saya akan ikut Mas Timur, Mas Lea, Mas Bino, Mas Rianto. Karena ini dilukis oleh Nasirun, maka saya akan membaca puisi yang agak panjang supaya lukisannya nanti bisa sempurna. Kalau puisi saya yang pendek juga ada, pendek sekali, tapi nanti ini belum selesai. Saya akan baca puisi yang agak panjang, judulnya Apakah Kau Terlalu Bebal? Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu peka? Ketika mobilmu melanda seekor anjing di jalan,
dan kurasakan derak tengkoraknya yang remuk di kilas ban radialmu. Aku ingin muntah dan kau ngakak sambil mengumpat, mampus lu najis. Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu peka? Di depan layar datar televisi produk mutaakhir, di ruang keluarga yang lapang dan terang benderang, kau dan keluargamu menyaksikan gelombang gelap melanda beberapa kawasan di dunia, bahkan di negerimu sendiri, sambil melahap pizza dan ayam goreng Amerika. Di layar kaca dalam warna sesuai aslinya, kalian lihat asap mengepul, orang-orang berlarian tanpa arah, bocah-bocah kurus pucat dipelukan ibunya yang meraung-raung, di samping mayat lelaki yang terkapar berbantalkan sepotong paha kawannya. Terdengar dari speaker stereomu dentuman demi dentuman. Gelegar meriam berbaur dengan lengking tangis dan jeritan putus asa anak-anak manusia. Layar kaca terus menayangkan gambar hidup orang-orang mati dan yang berangkat mati. Di Somalia, kerangka-kerangka hidup rakyat tanpa daya dikeroyok anjing-anjing dan dikerubuti lalat-lalat yang juga lapar. Anak-anakmu berebut fried chicken yang hangat, seperti politisi-politisi musiman berebut kursi, seperti pakar-pakar kambuhan berebut benar. Puing-puing di Irak, Libya, Syria, dan Yaman meruapkan bau bangkai dan mesiu. Di Gaza, potongan-potongan mayat bergelimpangan di antara reruntuhan bangunan seperti kena kutuk. Kematian dan pembantaian terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Istrimu menyodorkan piring pizza ke mukamu. Kau menghirup sedap aromanya sebentar, lalu menjejalkan sepotong ke mulutmu, seperti para pengamat yang menjejalkan potongan-potongan pernyataan ke telinga-telinga dan media yang terbuka, seperti kelompok muslim kota yang baru menghirup sedap aroma Islam, lalu menjejalkan sepotong pemahaman mereka kemana-mana. Kekuatan dengan dingin terus menggerus yang lemah. Keganasan dengan bangga melalap segala, kekerasan mencabik-cabik persaudaraan, dendam membakar sisa-sisa kemanusiaan, kengerian mencekam di seantero kota dan desa. Ibu Pertiwi pun menangis. Air mata tak putus-putus pula mengalir, dan kau sekeluarga bersendawa setelah mengeroyok makanan Amerika dan meneguk kaleng-kaleng Coca-Cola, seperti para elit politik yang merasa lega manuver mereka berhasil meramaikan pers yang merdeka, seperti para mu'alaf metropolitan yang merasa nyaman meneriakkan takbir jihad dan retorika takwa dan iman. Pemandangan memilukan pun tak mampu mengusik seleramu. Apalagi tak lama kemudian sinetron yang seronok dengan cepat membawamu kembali ke duniamu. Seperti para koruptor tak terusik oleh berita-berita pengusutan korupsi. Apalagi tak lama kemudian berita pengusutan itu menguap tak berkelanjutan lagi. Apakah kau terlalu bebal? Atau aku yang terlalu peka? Kau dan kawan-kawanmu menyaksikan ibu dan saudara-saudaramu diperkosa dan dilecehkan, dan zakar kalian tegang seperti menonton film biru picisan. Seperti para cerdik pandai dan jurkam partai
yang orgasme mendengar suara mereka sendiri. Oh, virus apa gerangan yang telah menyerang nurani kalian? Pemandangan yang mengerikan pun tak mampu mengganggu nafsumu. Apalagi segera datang tayangan gosip selebriti yang penuh gelak tawa, mengasyikkan dan menghiburmu. Seperti para pemimpin yang tak terganggu oleh keluh kesah dan keresahan rakyat mereka. Apalagi setelah datang dukungan dari kawan untuk mempertahankan kedudukan. Bila kau dan kawan kamu sesekali membicarakan bencana kemanusiaan ini di kafe-kafe sambil mendengarkan artis bernyanyi, atau di hotel-hotel berbintang sambil mendengarkan para pakar berteori, kau pun telah merasa ikut berjasa dalam upaya mencari solusi. Dan setelah itu kehidupan pun kalian jalani seperti biasa. Dan setelah itu kehidupan pun kalian jalani seperti biasa, dengan gaya yang sama dan irama yang sama, seolah-olah kalian berada di luar masalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.